Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati para kepala sekolah, para panitia, para pengawas pembina, para panitia dan guru yang ada di cabang dinas wilayah 8. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan Vkon dalam rangka bimbingan teknis online panitia PPDB tingkat sekolah. Sebetulnya menghadapi PPDB kita sudah terbiasa, tapi berhubung sekarang di masa pandemi COVID-19 tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Nurul Huda MED selaku koordinator Orwas Pembina di Cadisdik Wilayah 8, Mas Pembina. Kemudian nanti yang kedua dari Dr. Andes Haji Edi Kurnaedi selaku pengawas Pembina Cadisdik Wilayah 8. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pada acara berikutnya, yaitu pemaparan dari Kepala Seman 1 Kolot, Ibu Dr. Anda Reni Damayanti MPD. Kami persilahkan. Ibu. Masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran? Tes. Kedengaran, Bu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa bergabung ya untuk melaksanakan bimbingan teknis bagi panitia PPDB tahun 2020. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia dari SMA Negeri 1 Dayakolot yang telah memfasilitasi kegiatan ini, khususnya yaitu sebagai hostnya Bu Widya dan Pak Husni, Bu Hani, serta PPT yang sudah melaksanakan, mempersiapkan kegiatan ini. Juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari Bapak Orwas Pak Nurul Huda dan Pak Edi Kusnaedi untuk memberikan bimbingan teknis kepada kami semua. Saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman Bapak Kepala Sekolah, ada kesepuhan kita ya. Alhamdulillah Pak Gunung, Sumbing, Pak Asep Narbik, Oke Sumbing, Alhamdulillah, hatur nuhun. Pada rekan-rekan Bapak Ibu panitia dari SMA Dayakolot dan dari SMA lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena juga cukup banyak. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama-sama. Ini sengaja diadakan kegiatan ini karena khususnya di SMA Dayakolot untuk para panitia ya, Bapak Ibu guru masih termasuk juga karena ini hal yang baru, ya kita banyak hal yang harus sama persepsinya. Saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru panitia juga harus sama persepsinya. Jadi saya mengundang Pak Nurul dan Pak Orwas, dengan Pak Edi. Nah di samping itu ternyata beliau-beliau ini juga memiliki tanggung jawab yang sama, tidak hanya ke SMA Dayakolot. Oleh karena itu, saya juga luluskan permohonannya bagaimana kalau kita bisa bersama-sama efisiensi waktu, karena untuk nego
negosiasi kita bisa hari Rabu jam 1 ini ya, Pak Nurul ya, sampai jam 11 malam waktu itu ya, nego menentukan waktu. Karena sibuknya Pak Nurul dan Pak Edi, tadi pagi juga saya mengetahui sudah Vikon untuk Sumedang dan besok untuk Kabupaten Bandung. Ini di sela-sela kesibukan beliau ini alhamdulillah bisa terselenggara. Dan bagi Bapak Ibu panitia, baik yang dari Dayakolot ataupun sekolah sekolah lainnya, semoga dengan kegiatan ini bisa memiliki persepsi yang sama, sehingga kalaupun ada persoalan-persoalan yang dihadapi bisa share dengan sekolah lainnya ya. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa menjadikan kita semua mempererat silaturahim dan mampu bekerja sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semakin memperlancar urusan kita dan ini jadikan suatu ibadah karena tujuannya adalah melayani masyarakat. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan dan semoga lancar. Termasuk sinyalnya, semoga ini lancar ya. Saya ini udah pindah ke yang ketiga tempat dari paparannya di awal. Dan tujuan kita pada pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi kita mengenai PPDB tahun 2020. Maka untuk menyingkat waktu kita langsung saja pada acara berikutnya yaitu pemaparan kegiatan PPDB 2020. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Nurul Huda MED. Untuk pemaparan kedua nanti oleh Bapak Edi Kusnaedi. Untuk Pak Nurul, mangga kami persilahkan. Masih di mute. Bu Widya. Ya saya pakai perkenalan. Maaf Pak. Hari. Kainan COVID tentang pertimbangan tersebut pernah menyampaikan. Halo. Malam dapat. Mana? Ya, Begen ke film Tadi. Tapi ada di video nih dia kan. Pak Nurul mangga. Halo. Bu. Mohon halo Pak. Sudah di semua. Atau sudah Pak, mangga Pak. Atau di Bapak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak Kiai Haji Ustadz Husni Taufik, ya, best friend, rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang sekarang merangkap jadi panitia PPDB. Ya, alhamdulillah kita bisa seperti begini. Tadi saya sudah memasukkan saran di daftar hadir, di absen nanti udah kasih saran. Jadi gaya-gaya kolektif ini kita budayakan aja ke depan. Betul Pak Ceng ya? Betul Pak Ceng? Iya, ngangguk Pak Ceng alhamdulillah walaupun suara tidak. Iya. Jadi seperti inilah harusnya kita cara pembinaan itu harusnya kalau materi sama kita bersama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kelihatannya sehat semua. Izin host, saya ingin share screen saya. Mangga Bapak. Iya. Sudah muncul Bu, kelihatannya Bu? Ya, sudah Pak. Iya. Judulnya surat keputusan ya Pak ya. Surat keputusan. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini asal usulnya adalah kita kemarin diskusi tentang pos PPDB. Karena itu diamanatkannya seperti itu di pedoman, di juknis seperti itu bahwa sekolah harus membuat pos. Sementara Bapak Ibu silahkan di Googling itu di semua nggak ada kita menemukan ada istilahnya pos. Yang ada adalah petunjuk teknis yang ada ya.
Yang ada itu petunjuk teknis. Tapi entah kenapa kita di Juknis PPDB Provinsi Jawa Barat itu bunyinya katanya sekolah wajib membuat, ya itu jadi masukan. Nah, saya coba bikin konsep misalnya seperti ini tinggal di share aja. Jadi dimulai dari surat keputusan kepala sekolah, ya, seperti begini, oke, ya dan seterusnya. Jadi nanti di bagian akhir kita sebutlah membuat lampiran, ya. Lampirannya itu adalah berjudul ya lampiran SK Kepala Sekolah tentang prosedur operasional standar PPDB SMA misalnya apa gitu ya tahun pelajaran 2021. Nah nanti konsep itu kitanya seperti ini. Mudah-mudahan ya bisa ini jadi referensi. Biasalah cover maksudnya halaman judul cover. Kita pengantar daftar isi. Pendahuluannya kita ini Bapak Ibu kita ambil aja langsung dari Juknis. Kita namanya pos, padahal sebenarnya Juknis ya tehnya. Jadi ya, seperti ini nanti sistematikanya, ya sistematikanya seperti ini. Nah, saya dengan Pak Usni keselamanya, Pak Usninya bahalanya Kang Nyinoki. Mohon Pak. Ya, aduh, di dia ada karesepna bahala jadi kurikulum bagian anak. Nah ini seperti ini ya, susunannya. Ini tuh ngambil dari ini Bapak Ibu dari Juknis. Jadi nanti seperti latar belakang sama, latar belakang hukum sama, ya tujuan, ruang lingkup, sasaran itu bisa besar sama, tidak banyak perubahan. Prinsip sama, tinggal di kepanitiaan, gitu ya. Oke, munculnya. Pembiayaan mah sama bunyinya dari bos, gitu hukum keluar akan. Berikutnya di bab 3, nah ini mindahin semuanya dari Juknis. Persiapan. Pengumuman pendaftaran sama, persiapan pendaftaran sama, jadwal persiapan sama, jadwal PPDB sama, verifikasi dan validasinya sama. Nah, di sini mulai berbeda. Ya. Mulai berbedanya di daya tampung antar sekolah. Pak Usni? Halo? Halo Pak Usni? Ya. Halo. Pak Usni, ya. Ya. Di Bojong Soang berapa rombalnya? Rombalnya ada berapa Pak? Abdi mah daya kolot. Oh, ada kalot daya kolot semua. Seberapa daya kolot? Pak Nunung panginten Pak. Ya. Pak Nunung sana. Daya kolot. Pak Nunung. Daya kolot ambil Pak. Seberapa? Daya kolot ada 10 romo. Seberapa? 10 romo. Iya. 320 ya, itu banyak. 360 ya Pak. Ya, untuk Bojong Soang kita ya, punya 8 rembal Pak. Iya, iya. Jadi kesikit begitu. Artinya setiap sekolah punya ciri khas kan di daya tampung, oke? Berarti udah sepakat. Yang berikutnya jalur. Jalur itu silahkan nanti di jalur itu mulai dari jalur per jalur ya. Untuk zonasi berapa sih? Misalnya kalau disebut 50% teh, ya tetap kan minimal. Ya. Mau berapa di situ dimasukkan? Ya. Untuk di jalur-jalur tadi. Kalau afirmasi minimal sekian, SMA daya kolot mau berapa dari jalur prestasi maksimal saanu maksimal bisa wae diturunkan kan targetnya sama SMA daya kolot dikurangi targetnya dari maksimal begitu. Di sini perbedaan antar sekolah ya di H ini daya tampung, oke, terus jalur penerima persyaratan masame sebenarnya tata cara sama. Nah, kegiatan seleksi ini sama tahapannya sama. Kemudian penetapan hasil seleksi udah begitu daftar ulang sama. Nah, sampai MPLS mah di sini garis besar. Nah, ini bagaimana dengan peserta didik ini samalah dari sono. Nah, kemudian di bab berikutnya itu tentang pengendalian. Ya, pengendalian di sini adalah pengendalian internal ya sekolah. Jangan sampai ada rekan-rekan yang di dalam gitu ya ikut rame lah ributin kepala sekolah. Berikutnya untuk pengaduan disiapkan ini nanti ini PPID sebenarnya ya. PPID sebenarnya. Dan pelaporan disiapkan seperti mekanismenya, SOP-nya khusus. Ini ada penutup mah paling 3 paragraf. Kemudian saksi pelanggaran mangga tinggal di mana ini bagusnya. Nah, misalnya dipindah aja gitu, misalnya Bapak Ibu kita pindah, ya, ini jadi ke sini gitu kan bisa. Siap seperti begini. Itu kira-kira yang yang menginspirasi
kita bisa ketemu di sini. Ya. Ini, jadi mudah-mudahan yang nanti yang ada di kerangka pos ini itu bisa terangkat nanti sambil diskusi ketika kita membuka ke Juknis PPDB Jawa Barat. Gitu. Sampai sejauh ini Pak Husni, ya masih jelas suara saya Pak Husni? Alhamdulillah. Halo. Jelas Pak Trum. Jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah. Oke, berikutnya saya minimize dulu. Saya berikutnya masuk ke ini dulu ya Pak. Nah, izin. Bentar, Pak. Ini kelihatan Pak Husni? Kelihatan. Ada. Ya, Jelas. Apa tulisannya Pak Husni? Tulisannya naon? Pengendalian, pengaduan. Oh gitu. Iya. Oh, ya. Berarti itu bacanya. Ya. Masih yang pos tadi mau penurun. Ya, ini nomor dia kumaha ya? Ya can ngeblank kene ya. Oh, ngeblank. Ngeblank, Pak. Iya nya berarti. Semua sekedar iya berarti kita rame-rame. Ini udah kebaca? Udah kebaca ini? Belum. Ini? Belum ada, masih ngeblank. Belum muncul? Iya. Nah, ngeblank. Halo? Ya. Oh. Nah, gimana nih sekarang? Maaf. Muncul belum? Udah muncul belum? Belum, Pak. Belum. Belum penurun, belum muncul. Oke, coba. Kalau ini? Nah, itu mulai ya. Ya, muncul. Ada. Kacau ya, nah ya. Kuota. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini kalau yang kepala sekolah sudah mengikuti, termasuk kalau nggak salah Pak Tono juga ikut. Ya. Jadi untuk nanti kita membuat panduan PPDB, enak dari sini sebenarnya gambarannya. Ya. Yang perlu kita pahami paling satu tentang sistem PPDB. Kalau yang nanti tentang ini kita bahas di PowerPoint aja. Kemudian yang harus dipahami oleh kita juga tim PPDB internal kita ini tentang database-nya apa saja. Kemudian yang dilakukan SMP saja, kemudian kegiatan pendaftar seperti aja, itu apa saja. Tadi muncul dari Pak Edi kalau nggak salah itu di tentang apa pendaftaran yang bahwa pendaftaran itu harus jalur melewati web, ya, web sekolah katanya salah satu. Baik, kita mulai Bapak Ibu satu persatu ya. Pertama Bapak Ibu tentang kita ulangi saja untuk supaya kita paham ya. Maaf ini Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah ikut. Baik, seperti ini. Jadi database itu ada dua, ya. Database yang ada di sistem dan database yang tidak ada di sistem. Database yang ada di sistem itu adalah yang BIOS UN ini. Kemudian yang ada di sistem adalah tentang data terpadu kesejahteraan sosial di Kemensos. Kemudian data keluarga, data didik, kartu keluarga, alamat. Nah ini kalau ini kan untuk jalur zonasi ya. Kemudian saya percepat untuk ini untuk jalur prestasi sudah ada ini data UN-nya ya sudah masukkan. Kemudian untuk jalur prestasi non akademik ini sudah ada dari Kemdikbud, KONI. Nah sekarang tim PPDB juga memahami ada database yang tidak disiapkan di sistem yang sudah ada. Baik, ini yang masuk. Pertama titik koordinat domisili pendaftaran. Berarti itu harus diisi manual ya, nanti dibahas lebih jauh. Kemudian tentang prestasi di luar Kemdikbud, KONI dan Pramuka, mungkin aja ada yang seperti begitu ya. Ada tiba-tiba ada kepala sekolah share ke saya katanya dia juara futsal atau juara silat internasional gitu misalnya, ada ya gitu. Ya bukan Kemdikbud, bukan KONI, bukan Pramuka yang menyelenggarakan. Tentang kepemimpinan orang tua dan anak guru, mohon Bapak Ibu juga tadi sudah dibahas ya. Ini harus diputuskan ini nanti di pos sekolah masing-masing. Guru sekolah kita sendiri internal atau bisa guru-guru yang ada di sekitar kita, SD, SMP, dan bukan hanya guru juga tentang tenaga pendidikan, maksudnya di sini.
tenaga pendidikan, bendahara dan sebagainya itu punya kita saja atau bisa juga dari sekolah yang lain. Gitu, Bapak Ibu. Tolong berarti kepala sekolah mendata dari awal ini. Kalau tidak ada yang dari jalur guru kan berarti tidak terpenuhi, bisa di-loper ke yang lain. Nah, inilah nanti yang tidak ada di sistem inilah yang akan diupload oleh pendaftar. Pendaftar bisa manual, bisa mandiri oleh siswa, bisa dibantu oleh operator sekolahnya. Itu Bapak Ibu udah dekat nih, tanggal 18 sampai Mei sampai 5 Juni. Itu ya pemahaman. Jadi sekali lagi datanya ada 2, yang sudah tersedia di sistem dan yang belum ada di sistem. Nah ini yang nanti ya agak perlu bantuan dari SMP. Nah Bapak Ibu, supaya melihat kira-kira kita harus empati apa yang dilakukan oleh teman-teman yang di SMP. Ya. Nah, pertama hari ini SMP itu sudah menerima akun sekolah, tapi saya belum ada dapat update kabar gimana akun sekolahnya sudah diterima belum? Ya, belum ada kabar hari ini. Kemudian akun tersebut disampaikan kepada siswa untuk daftar besok tanggal 14 Mei. Kemudian berikutnya mereka membantu si calon pendaftar dokumen, upload dokumen siswa, konsen dan membangun jaringan komunikasi. Ya, kita seperti itu Bapak Ibu ya. Kerjaan teman-teman kita yang di SMP. Kemudian untuk pendaftar Bapak Ibu bisa mandiri, bisa bantuan. Nah, ya itu ya harus kita pahami. Kalau dia mandiri oleh yang bersangkutan, si siswa tersebut, si calon tadi, anak lulusan SMP, itu minta akun pendaftaran ke sekolahnya, sekolah asalnya. Kemudian dia mengisi titik koordinat domisili. Kemudian dia memilih sekolah pilihan. Pilihan itu bisa maksimal 2, tergantung pada jalurnya nanti dibahas ya. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu, itu tanggal 18 Mei sampai 5 Juni. Ya. Pimpinan ortu, anak guru, mau GTK aja baca nih, tolong ya Bapak Ibu, tolong dibaca GTK. Guru dan tenaga. Seperti begitu. Ya. Oke, kita lihat sekali lagi untuk mendaftar bisa 2 caranya. Bisa dengan mandiri atau bisa dengan bantuan sekolah. Baik, nah, berikutnya sistem. Jadi kan ada yang di dalam sistem, di luar sistem. Jadi pastikan ini sebutlah customer kita, berarti SMP, baik guru, kepala sekolah, siswanya, memahami bahwa ini ada portal ini. Portal tentang informasi mengenai PPDB. Nah, udah gimana caranya nanti Bapak Ibu di pos itu disiapkan seperti leaflet. Ya. Kalau mereka butuh ini, mereka ke sini. Ya, informasi mengenai PPDB, aturannya dan sebagainya ini komplit di portal PPDB. Ya, untuk memperkaya mereka. Kalau kamu ada yang belum kurang jelas dari kita. Berikutnya untuk aplikasi nanti seperti ini sudah. Ya. Jadi mereka bisa masuk ke sini untuk mendapatkan info sekolah, kuota sekolah, data pendaftar, nilai prestasi, dimasukkannya ke ini sini. Sudah ada. Kemudian untuk pendaftar, jadi sekolah ke sini masuk ke aplikasi sekolah. Tapi kalau pendaftar ini baca beda itu. Kalau untuk sekolah yang menginput namanya sekolah.ppdb.disdik.jabar.id. Kalau si pendaftar, si peserta calon peserta didik tadi, ini ke sini pendaftar.ppdb. Beda ya Bapak. Ya seperti itu. Kita perkuik. Ya sudah. Saya keluar dari sini. Ya. Sebaiknya jangan di itu ya. Minimize saja. Berikutnya Bapak Ibu, saya keluar dari sini. Sekarang kita masuk ke Bu, masih ya, udah hilang Bu? Ya, hilang Pak ya. Ya udah, saya mau share lagi yang terakhir. Baik, yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini mohon disampaikan juga
gimana caranya ini ke ke masyarakat bisa sampai maaf bukan yang ini. Nah, yang ini. Gimana caranya ini sampai ini ke masyarakat? Khawatirnya karena sekarang kan belum masif ya, belum gencar kalau masalah sosialisasi PDB oleh provinsi, maka usahakan oleh kita, oleh sekolah ini cepat sampai bersin di pedoman dia siapkan sekali lagi perbedaan PPDB 2019-2020 itu harus dipahami oleh masyarakat SMP. Belum kelihatan penurun. Belum kelihatan. Belum. Oh, tano. Siap. Kumaha tuh caranya? Ya. Eta, udah. Ya, siap. Oh, sudah. Ya, John. Ayo bagian kontrol, tenang lah. Ya. Nah, muncul ya. Wah, siap. Ya, jadi sekali lagi, ya bagus sekali. Kalau ini sebenarnya mau udah ada, tinggal diperbanyak atau kumacarana itu bisa digandakan atau dalam bentuk soft copy di-share dari kita dari SMA ke kepala SMP ke wali kelasna, wali kelas ke siswana lewat WA kan lebih cepat sampai ini. Ya, seperti begini. Aspek pendaftaran kalau 19 seperti ini. Kan ya riweuh baheula ingat di sekolah-sekolah. Wah, ngabubruk ya tanya orang tua. Ya. Nah, ini mah langsung bisa daring langsung mendaftar, bisa juga oleh sekolah asal gitu ya. Ya Allah, ya luar biasa ternyangka orang jadi maju kieunya gara-gara Covid-nya, jadi hebat. Ada daringna. Kemudian dokumen persyaratan kalau tahun 2019 seperti ini. Kopi dilegalisir, dibawa ke sekolah yang dituju dan seterusnya. Fotokopi asli nanti dibawa. Nah, yang sekarang siapkan fotokopi dan asli diperlihatkan, diserahkan pada saat daftar ulang. Nanti daftar ulang. Nah, tapi kalau kita lihat di hasil telaah atau prediksi Singapore University itu mahnya Oktober nama diperpanjang itu Pak Husni. Pak Husni gaji jalan kene gaji. Punten jalan gaji mah. Alhamdulillah. Terus kerja? Iya, entong nyakeun THR gaji ge lancar alhamdulillah. Berikutnya siapkan fotokopi dan ini berarti beda sekali dengan yang dulu mah dia angkut ya. Sekarang ya siapkan aja. Kalaupun ditunjukkan kalau kita nanti PSBB-nya udah dibongkar, udah dibuka ya. Jadi seperti ini yang disiapkan. Oke? Siap nanti dibaca komplit ya. Bapak Ibu, berikutnya perbedaan dokumen secara keseluruhan ya. Kalau mau dibawa langsung sekolah, waduh riweuhnya kakak itu bagi domisilinya udah 6 bulan. Harus ada SKUN, tidak ada nilai rapor, kemudian menyiapkan piagam prestasi medali dan kalau sekarang 1 tahun. Ya, ada 1 tahun. Kemudian SKUN kan udah nggak ada. Nilai rapor, nilai yang dipakai ada sekarang. Kalau dulu nilai rapor tidak ada, sekarang dipakai nilai rapor. Kemudian piagam dan foto video, ada video sekarang. Oke, masih aspek waktu pendaftaran dulu 1 tahap ngobrol-ngobrolnya 4 jalur T1. Sekarang ya kita lihat jalurnya jadi 2 tahap. Dan yang pertama, Pak Ibu, tahap kedua, 2 tahapan ini jalur pertama itu adalah awas afirmasi perpindahan orang tua, guru dan tenaga pendidikan, kemudian prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan. Zonasi disimpan di tahap yang kedua. Kalau zonati disimpan di Panono. Zonati. Ya, berikutnya untuk terus ya untuk sama lah SMA SMK. Berikut jalur kuota. Lihat dulu mah zonasi 90%, sekarang gitu ya. Ada istilah minimal. Artinya bila bisa di atas 50%. Oke, Bapak Ibu, jalur afirmasi kita lihat ya ada perubahan ya, jelas disebut angkanya sekarang minimal 20%. Jalur prestasi kalau dulu kan 5%, 2,5 sewa namun rata mah ayeuna mah ditingkatkan untuk jalur prestasinya juga. Kemudian jalur anak guru dulu mah tidak ada kuota anak guru atau GPK, sekarang alhamdulillah ada. Masih aspek berikutnya jumlah pilihan sekolah.
Dulu 2 pilihan, sekarang tahun 2020 SMA yang 2 tahap, jalur zonasi, afirmasi, perpindahan dan anak GTK itu 2 pilihan sekolah untuk jalur prestasi. 1 pilihan sekolah untuk nilai raport. 1 pilihan sekolah untuk perlombaan dan atau kejuaraan. Ya, Bapak Ibu. Kemarin yang nanya Pak Utis, Pak Utis kalau nggak salahnya Pak Utis ya. Berikutnya untuk seleksi dulu seperti begini, jalur zonasi begini, jalur pemindahan jarak. Sekarang untuk SMA jalur zonasi jarak, jalur afirmasi ETM dan jarak. Kemudian jalur pembinaan anak orang tua dan anak GTK jarak, gitu ya. Ya itu nanti tentukan anak. Setelah jarak baru nanti usia. Untuk jalur prestasi itu kita lihat nilai raport dan perlombaan. Nanti Pak Edi di sini rame. Kemudian jika nilai beberapa siswa itu sama pada batas kuota, dulu kalau tahun yang rame itu kemarin tahun ini sahan upah ngalan daftar jadi jam 5 tinggal datang ke sekolah daya kolot kumaha Pak Usni itu sami terus rame jam genep. Halo Pak Usni. Sami Pak. Segini iya. gitu. Nggak boleh daftar hadirnya Pak ya. Aduh. Oh, nomor gitu tuh. Halo? Benar. Masalah aja ya Bapak Ibu, ini mah ada tinggal dibaca. Ini kalau ini mah pasti para kepala sekolah ini pasal protes ya. Belum muncul Pak Nurul, belum muncul. Belum. Ya ampun belum wae. Set. Ini udah muncul. Iya muncul. Atur nuhun Pak Kiai Hajinya. Baik. Nah ini mah tos garadu sadayana kan. Ya, baik. Kita diskusikan pada bagian-bagian tertentu saja. Ya, oke. Nah, untuk panitia udah jelas. Kemudian ada pertanyaannya, ada berapa panitia? Lihat saja di itu ya Bu Juknis, saya apa ya. Tapi di Juknis dijelaskan hal yang diperlukan itu seksi itu apa saja. Ini pakai 2 ini mah HP jeung laptop ya nu sedikit tuh dua suaranya. Kita teruskan. Ya, di-mute aja Pak ya. Yang tadi suaranya ada. Baik, berikutnya yang ini pasti jadi masalah ya. Kenapa harus ada repat dawan guru tadi kalau ada yang ikut hadir, bagusnya besok lah Bapak Kepala Sekolah ikut hadir yang Kabupaten Bandung ya. Nah, penjelasannya bagus sekali kalau dari provinsi mah alasanana. Dari abdi mah asalnya Kararagok ya, menjelaskan alasan kenapa demikian. Baik, berikutnya pembiayaan, oke, tidak ada masalah, oke. Persyaratan sudah, oke. Ini yang masuk ke itu nanti di jadwal, hati-hati. Hari ini dianggap sudah menerima akun, besok akun dibagikan ke siswa, ya. Kemudian tanggal 13 Mei sampai 30 Mei itu adalah kegiatan kita internal, oke, itu ya, internal. Sampai pokoknya Mei ini sampai tanggal 30 Mei. Nah ini 21 Mei sampai 5 Juni itu siswa sudah mulai mengupload dokumen. Ya. Peserta didik, calon peserta didik. Yang tadi teh nu bisa mandiri bisa dengan berbantuan. 6 Juni itu sudah verifikasi kelulusan. Oke, seperti itu. Nah, ya, saya kira yang seperti ini nyaman cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mah sudah sekolah mau bosan pisan. Oke. Yap. Kalau begitu saya kembalikan ke moderator, nanti kita perdalam aja ditanya jawab Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nurul yang telah memberikan penjelasannya Ibu Widya mulai dari sistematika pos, kemudian alur persiapan dan tidak bisa nge-screen. perbedaan antara PPDB 2019-2020 yang nantinya diperlukan oleh kita untuk sosialisasi ke peserta didik baru. Selanjutnya mungkin nanti akan melengkapi dari Pak yang berikutnya yaitu narasumber dari Dr. Andes Edi. Hanya waktu semangga Pak Edi yang ngasih. Husni, Duluan. punten abi teh aya error di nuklik partisipan panginten ku Pak Nurul punten tiasa di Censro Pak Nurul ka Pak Edi. Halo. Iya, siap. Hapunten ti Bapak panginten tiasa di ka Pak Edi kan Pak di Censro di klik kanan di sapali nami Pak Edi. Pak Edi teh. Udah kedengaran? Udah. Halo? Jelas. Jelas? Pak Edi ya, Udah di udah di Pak Edi. udah Pak Edi. Ya, Oh iya. Udah langsung share layar aja. Nuhun. Iya, nuhun. Mangga Pak Edi. Yang terhormat Bapak dan Ibu. Tadi udah dijelaskan oleh Suara Pak Edi kurang jelas Pak Edi. Suaranya kurang keras. sudah dijelaskan oleh Pak Nurul. Jelas Pak. Terus nih. Jelas. Kirang tarik Pak. mohon kirang tarik. Siap. Bapak dan Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Nurul bahwa ya, harus membuat pos. Tetapi yang diintikan sebenarnya semua petunjuk ada di situ Bapak dan Ibu. Jadi pegangan Bapak dan Ibu sebenarnya juknis. Juknis ini termasuk saya dan Pak Nurul fixnya terakhir waktu kemarin Bapak dan Ibu. Artinya kesempatan mempelajari juknis ini barangkali Bapak dan Ibu tidak jauh berbeda dengan saya. Sehingga kalau saya mengamati juknis, barangkali mau saya share aja di juknisnya Pak Nurul ya. Kalau dari bagian Pak Nurul mah udah tampilan sederhana, tampilan dalam PowerPoint ya. Tadi ada yang ke sharing di sebelah mana ya sharingnya ya? Pak cekat kamera Pak. Ya sharing biasa. Cekat kamera. Share konten. Kamera. Ya tadi ada Pak ya kamera. Ini kamera share konten. Enggak nampak udah ada di atas aja lah. Punten Pak Edi saurna kirang sababaraha partisipan kirang kadangu Pak punten. Semua. Siap. Mohon. Nah, udah jelas sekarang. Lumayan lah lebih keras. Gimana ya? Jelas. Ya. Muncul itu Bapak dan Ibu? Belum Pak. Share-nya? Belum muncul. Nah, biasa agak lama. Pak Nurul tadi kayaknya. Juknis PPDB Jawa Barat. Sudah muncul Bapak dan Ibu? Belum Pak. Belum. Kalau bantuan tuh Atau Pak Nurul, coba yang Pak Nurul langsung ke juknisnya Pak Nurul. NTO juknis pergi juknis Pak. Juknis saja utuh semuanya. Mana Bapak ngobrol tadi? Dari Ibu Kepala Dinas, kemudian kita mulai dari pendahuluan, dari mulai latar belakang Bapak dan Ibu, kemudian ya, landasan hukum itu udah dituangkan oleh Pak Nurul tadi dari tujuannya juga udah jelas, ruang lingkupnya,
dari mulai penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, jalur PPDB dan daya tampung, jalurnya untuk SMA. Tinggal di kopas ya, Tam. Tata cara penerimaan peserta didik baru, seleksi dan seterusnya Bapak dan Ibu. Sasaran ini Bapak dan Ibu. Tingkat provinsi, satuan pendidikan SMA, SMK, seterusnya Bapak dan Ibu. Penyelenggaraan prinsipnya dengan nota berkeadilan, dari mulai non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan keadilan itu dasar penyelenggara. Nah di sini saya kasih ini Bapak dan Ibu. Penyelenggara ada mulai dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten, tingkat cabang dinas, dan tingkat satuan pendidikan. Nah Bapak dan Ibu, untuk satuan pendidikan menetapkan daya tampung PPDB sudah dilaporkan kepala sekolah kepada cabang dinas, sudah dilakukan. Nah, yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memfasilitasi proses seleksi berbasis daring untuk PPDB semua satuan pendidikan negeri pada jalur afirmasi dan zonasi, kecuali untuk PPDB jalur perpindahan dan jalur prestasi diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Di Juknis saya berbicaranya itu, tetapi provinsi kelihatannya semuanya itu ditekel oleh provinsi. Jadi baik untuk jalur prestasi, jalur perpindahan, nantinya barangkali uploadnya dan daftarnya melalui web Provinsi Jawa Barat. Karena saya berpikir bahwasannya untuk jalur perpindahan dan jalur prestasi itu tidak menyangkut kepada Dinas Provinsi Jawa Barat, tetapi panitia yang harus menyiapkan. Tapi kelihatannya dari ujian itu segalanya sudah ditanggung oleh provinsi. Kita bersyukur jadi nggak susah Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kita melihat lagi nah, tentulah kalau dilihat ini artinya ada satu proses yang menggunakan aplikasi dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Di hasilnya baik yang perpindahan ataupun yang prestasi akademis atau non akademis itu yang akhirnya ujung-ujungnya memang kapan orang bertanggung jawab, satuan pendidikan yang bertanggung jawab. Makanya kepala sekolah menetapkan hasil PP ini bisa ditunjukkan dengan surat keputusan nanti yang ada tanda tangan kepala sekolah itu yang bertanggung jawab. Satuan pendidikan melaporkan hasil PPDB kepada cabang dinas untuk diteruskan kepada Dinas Provinsi Jawa Barat. Jadi artinya Dinas Provinsi Jawa Barat hanya dapat pelaporan dari kepala sekolah melalui cabang. Nah, artinya tanggung jawab sekarang barangkali yang diperhatikan secara utuh kepala sekolah, bukan Dinas Provinsi Jawa Barat. Kalau tahun kemarin yang bertanggung jawab Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, makanya ada masalah apa-apa semua nyerahnya ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Nah dengan situasi sekarang ini ada kemungkinan baik LSM baik apa kalau ada hal menyerangnya ke sekolah. Nah di sini harus lebih solid lagi panitia, jangan sampai ada pengetahuan panitia dalam Juknis berbeda pendapat, diharapkan sama. Nah, kepanitiaan juga sudah dikatakan oleh Pak Nurul, tapi dari mulai tingkat provinsi, oleh Gubernur, cabang dinas, juga semua ada. Nah, hanya yang tingkat satuan pendidikan, ada ungkapannya susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Itu aja kuncinya. Panitiaan ada yang berkata, jangan banyak-banyak. Silakan aja mau banyak mau dikit, yang nantinya tugasnya dari verifikasi, validasi, waktu daftar ulang kalau udah ini kerjaan cukup berat. Banyaknya siswa ya 360. Nah, tugas panitia sudah ada di sana, baik dari mulai
provinsi, mungkin sampai satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Di sini ada keterlibatan karena putusan katanya yang memutuskan anak diterima atau enggak melalui rapat Dewan Guru. Nah ini juga tolong dalam situasi gini paling rapatnya juga nggak jauh kayak gini. Mudah-mudahan yang lainnya udah terbiasa. Pembiayaan udah jelas, gratis itu Bapak dan Ibu. Tata cara penerimaan peserta didik baru. Nah memang ada data yang bisa disandingkan. Yang sistemnya udah ada. Nah yang non sistemnya, yang rapat juga sebenarnya non sistem tapi sudah ada kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan operator UN. Yang kemungkinan si nilai rapot ini di entry-nya oleh sekolah SMP Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu tinggal tenang, panitia nggak usah entry ya, kelihatannya gitu. Nah hanya ada satu yang perlu saya jelas pengumuman. Jadi gini Bapak dan Ibu, Disdik Jabar Goid yang untuk PPDB Disdik Jabar Goid ini dia hanya pengumuman pendaftaran. Jadi isinya pengumuman pendaftaran dimulai kapan itu sudah ada di PPDB Disdiknya. Nah, sampai dengan slide dari PowerPoint panduan PPDB ada di sana. Nah, hanya di dalam panduan sendiri karena panduan ini diterjemahkannya dari Juknis, saya hanya menunjukkan ada satu perbedaan Bapak dan Ibu antara di Juknis dengan yang di panduan, artinya yang berbentuk PowerPoint Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, nantinya yang perlu ketahui rapot SMP dengan MTS ada sedikit berbeda. Yang kelompok A yang 7 mata pelajaran dengan di MTS juga sama 7 mata pelajaran, hanya di MTS yang pendidikan agamanya ini terbagi lagi pasal 4 kali. Artinya yang MTS ini ada kewajiban untuk memberikan rata-rata untuk nilai pendidikan agama. Kalau yang SMP udah tunggal 1. Nah, saya dengan Pak Nurul pengisian katanya oleh sekolah asal ya untuk nilai rapot dimasuknya ke sekolah PPDB Disdik Jabar Goid. Ini saya coba masuk ke sini, tetap yang ditanyanya akunnya dulu Bapak dan Ibu, karena saya belum punya akun, belum apa-apa, jadi saya nggak tahu isinya apa ini. Nanti ada 2 yang bisanya, selain ini ada yang pendaftar Bapak dan Ibu. Dikatakan pendaftar itu akan digunakan oleh siswa yang mandiri daftarnya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nurul. Jadi kalau sekolah yang membantu pendaftarannya memasukkan nilai entry raport, adanya di sini kayaknya Bapak dan Ibu. Kalau siswa sendiri yang daftar, si rapotnya sendiri karena kerjasama itu sudah diketikkan oleh sekolah. Jadi dia sendiri hanya tinggal mengupload persyaratan khususnya Bapak dan Ibu. Mengupload persyaratan khusus sampai 5 juta dari tanggal 18 itu panjang waktunya Bapak dan Ibu. Kemudian jadwal persiapan, nah ini dengan daftarnya Bapak dan Ibu. Ya, ini tentu harus diinformasikan. Ini tadi udah dirangkum oleh Pak Nurul. Ini ada sekolah. Ini untuk sekolah yang melakukan entry data dan melakukan pendaftaran melalui sekolah SMP. Nah, online langsung. Untuk yang mandiri, pakainya daftarnya di pendaftar PPDB Disdik Jabar. Ini juga sudah disediakan di provinsi Bapak dan Ibu. Yang dibantu sekolah daftarnya ke sini Bapak dan Ibu. Jadi mengupload ini dimulai 21 Mei sampai 5 Juni. Sebelum pendaftaran Bapak dan Ibu. Jadi yang ini dilakukan baik oleh sekolah ataupun oleh yang mandiri. Sebelum pendaftaran, ini dikenal masa persiapan. Kemudian
alur pendaftaran PPDB secara mandiri. Nah, ini bisa dibaca. Menyiapkan dokumen nanti pas. Ya. Input, mengupload raport yang diperlukan, kakak, kartu keluarga, dan seterusnya. Silahkan masuknya ke pendaftar PPDB bisnis lapor. Nah, kalau yang didaftarkan oleh SMP-nya bukan ke sini daftarnya Bapak dan Ibu. Masuknya ke sekolah. Baik Bapak dan Ibu, saya tunjukkan pendaftaran melalui sekolah asal. Tuh, sekolah asal daftarnya ke sekolah PP. Nanti Bapak dan Ibu juga kalau nanti ada akun yang diberikan ke sekolah untuk mengecek sampai sejauh mana pendaftar, kayaknya memang diperlukan. Bisa ngelihat di sekolah yang daftar ke sekolah Bapak dan Ibu. Nah, saya akan menunjukkan daftaran jadwal ini ya. Yang daftar untuk SMA Bapak dan Ibu. Sekolah menengah atas. Sana udah di tahap 1, yang di tahap 1 itu yang ada afirmasi, yang prestasi ada 2, akademis dengan non akademis. Satu lagi pindahan ya. Nah, perpindahan anak guru. Nah, ini di tahap 1 Bapak dan Ibu. Nanti ada di tahap 2, seandainya katanya dari orang-orang yang di tahap 1 ini tidak diterima Bapak dan Ibu, dia bisa daftar di tahap kedua. Itu dibaca di jurus memang begitu. Nah, rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB itu untuk tahap pertama 18 Juni 2020. Ada tahap keduanya Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Nurul, untuk afirmasi ada 2 pilihan sekolah, yang satu pilihan hanya prestasi aja Bapak dan Ibu. Untuk tahap 2 ada muncul, nanti yang saya tunjukkan itu yang ini Bapak dan Ibu. Jadwal SMK kita lewat, sekolah SLB juga kita lewat. Agak kebingungan saya juga. Daerah Kampung, jalurnya ada 4 jalur sudah diterangkan oleh Pak Nurul dan informasi. Oh, nah ini Bapak dan Ibu, saya kira dengan IT dan semua pendaftaran difasilitasi oleh sekolah, ini ada katanya. Dikenal rumus kalibrasi Bapak dan Ibu. Jadi judulnya dikatakan bahwasannya sebuah sekolah itu boleh memilih 2 alternatif. Pertama kalibrasi yang tipe A, yang alternatif A, dan satu lagi kalibrasi ke, nah itu untuk prestasi akademis Bapak dan Ibu. Rapot bukan hanya 1 semester Bapak dan Ibu. Ini udah dikatakan seleksi yang E aja saya lewat. Seleksi jalur prestasi nilai akademi rapot pada SMA dilakukan melalui pemeringkatan hasil kalibrasi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang kelompok A. Kelompok A yang 7 mata pelajaran Bapak dan Ibu. Dan seterusnya. Nanti dirumuskannya kata gini, NAP kali TS ditambah 4 kali Q kali rata-rata ujian nasional selama 3 tahun Bapak dan Ibu. Nah yang P-nya boleh mengambil sembarangan Bapak dan Ibu, mulai bergerak dari 0,5 sampai 0,9. Kemudian perumusannya katanya P kali TS. TS itu nilai 4 mata pelajaran di rapot yang di-UN-kan tahun terdahulu. Jadi kalau saya sebutkan matematik, bahasa Inggris, IPA, dan satu lagi bahasa Indonesia Bapak. P-nya terserah Bapak dan Ibu, kalau dicontoh diambilnya 0,7, nanti saya berbicara itu.
Kalau P-nya 0,7, tentu rumus Q-nya 1 kurang P ini 0,3. Tapi Bapak dan Ibu boleh ini ngambil 0,6, 0,4. Kali 4, 1,6. Dan itu nanti berbagai alternatifnya. RU udah ada penjelasannya, rata-rata UN. NB, TB. TB itu 3 nilai mata pelajaran yang tidak di UN kan, Bapak. Nanti ada contohnya. Baik, saya lanjut lagi Bapak dan Ibu. Alternatif 2 cukup gampang Bapak dan Ibu rumusnya. NT ini jumlah rata-rata rapot yang di semester, rata-ratanya ditambah rata-rata UN sekolah tersebut selama 3 tahun. Nanti mungkin saja yang RU ini sudah ditentukan oleh provinsi karena beragam Bapak dan Ibu. Ada yang dirata-ratakan 3 tahun, tapi ada satu sekolah yang baru ujian nasionalnya punya kedua. Berarti kalau dirata-ratakan ya dibagi 2. Ada juga yang 1. Kemarin Pak Nurul nanya, gimana kalau yang belum pernah ikut ujian tapi baru meluluskan sekarang? Nah, yang itu memang tidak tertuang di sini. Kalau disebut mau nanti mereka. Kalau ada perwakilannya sampai ada usulan, kalau yang baru itu biasanya suka menginduk ke sekolah negeri kan. Tidak aja ambil rata-rata negeri silahkan. Kalau mau diambil rata-rata kabupaten silahkan. Nah ini yang masih belum ada di aturan Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang belum lulus, meluluskan tapi tidak punya nilai UN, nah salah satunya. Tapi harapan saya di Kabupaten Bandung nggak ada yang seperti itu. Bapak dan Ibu, saya mau menunjukkan nih PPDB sekolah menengah atas SMA. Begitu juga dengan Pak Nurul ya. Saya bingung secara persyaratannya, kemudian biasanya sudah ini Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya katakan di awal bahwasannya Distrik Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi jalur zonasi dan jalur satu lagi yang jalur SKTM lah kalau dikatakan. 2 jalur ini. Yang jalur perpindahan dengan jalur prestasi akademis dan non akademis itu tidak difasilitasi. Sehingga waktu saya membaca ini, pendaftaran dilakukan secara daring online melalui PPDB Distrik Jabar Goit. Ini ada ungkapan atau laman website masing-masing satuan pendidikan dalam kurung SLB. Sini kan menurut Bapak dan Ibu silahkan tafsirkan karena saya juga sama bingung. Di judulnya tata cara pendaftaran SMA, tapi katanya laman websitenya masing-masing satuan pendidikan SLB. Satu nyamuk. Nah, nanti tolong dikaji apakah ini SLB-nya harus berganti dengan bukan SLB atau laman website masing-masing satuan pendidikan sampai SLB ini harus dihapus. Nah, itu nggak tahu. Tapi yang jelas ini ada satu ketikan entah yang mana salahnya kita nggak tahu. Ini nggak sempat saya tanyakan kemudian. Tapi ke Pak Nurul udah ditegaskan itu mah SLB Pak Edi. SLB tapi nempo di luarnya pendaftaran SMA sampai ke bawah itu masalah SMA Bapak dan. Nah salahnya yang sebelah mana? Nah kemudian ada satu yang agak bingung saya juga. Tadi yang di panduan artinya yang ditampilkan dalam bentuk PowerPoint hampir semua itu mengatakan jika nilainya sama, larinya ke jarak. Larinya ke jarak Bapak dan Ibu. Dilihat ditampilkan dari yang Tanuru. Tapi di prestasi, saya membaca di jurnis ada 2 prestasi. Yang prestasi akademis, kalau nilainya sama, dia tidak dilari ke jarak, tapi ke usia. Bapak dan Ibu.
Tetapi kalau yang prestasi non akademis yang dari bidang olahraga, dia larinya ke jarak. Jadi saya berpikir yang kita lakukan harusnya mempelajari jurnis secara utuh. Kalau ada sesuatu di jurnis yang tidak jelas atau yang salah cetak atau apalah, mesti diperjelas, dipertanyakan ke provinsi. Karena yang hasil di PowerPoint atau di bentuk-bentuk lain itu terkira setelah membaca jurnis. Nanti saya juga bisa tunjukkan bahwasannya agak-agak kebingungan gitu dibentukannya. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali kalau Bapak dan Ibu sudah disederhanakan dalam ini yang saya kasih kuning. Calon peserta didik SMA jalur zonasi dapat memilih sekolah pilihan ke-1 dan pilihan kedua dalam zona yang sesuai. Makanya oleh Pak Nurul tadi dikatakan bahwa saya zonasi itu 2 pilihan sekolah. Itu adanya tercecer Bapak dan Ibu. Ini muncul lagi di sebelah bawah gitu. Jadi acak-acakan maksudnya Pak? Mohon acak-acakan. Jadi kalau kita nggak baca secara utuh, kadang-kadang di belah itu angkat ke ayah, dihanap ke ayah. Nah ini yang ini ya. Tapi udah bagus, sudah dirangkum. Makanya saya juga yang bertanya-tanya itu ada satu. Kenapa yang prestasi akademis yang sama larinya semua ke jarak gitu. Nah ini yang perlu hati-hati Bapak dan Ibu, termasuk sama saya khawatir judulnya jalur afirmasi untuk keluarga ini dia sama 2 pilihan sekolahnya Bapak dan Ibu. Jika tidak lolos pada seleksi di sekolah pilihan ke-1 selanjutnya dilakukan pemeringkatan jarak sekolah pilihan kedua. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu kalau ini tanggung jawabnya nanti diserahkan ke sekolah, Bapak dan Ibu lupa melempar ke pilihan kedua. Sehingga harusnya diterima di pilihan kedua, dia enggak. Itu akan masalah. Jalur ini ya, tolong lebih diperhatikan. Karena biasanya kalau kesalahan sekolah, wah, anak nggak masuk, anak salah sekolah, udah ngejar ke kita. Tapi kalau kesalahan mereka sendiri, jadi ingat afirmasi 2 pilihan Bapak dan Ibu adanya di sini. Saya berikan tanda-tanda. Nih jalur prestasi katanya. Masalah tuh didinya Pak. Bulan? Ada satu lagi di sini yang mau saya tunjukkan tuh. Supaya nanti antara Bapak Mario Rosetta disertasi itu Pak? Udahlah ya, intinya itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya barangkali ya, saya mau ini aja yang terakhir nanti ditanya jawab aja. Karena ini disiapkannya oleh ini Bapak dan Ibu nggak usah simulasi sebenarnya. Saya hanya nunjukkan aja ini. Ini betul apa aja? Nah, Bapak dan Ibu, yang mau saya tunjukkan hanya ini aja lah. Nah, kelihatan Pak Nurul gambarnya? Belum Pak, belum. Karek lapangan poli Pak nu ketingali. Jadi gini aja lah Bapak dan Ibu, biar waktunya. Di dalam 2 alternatif itu, kayaknya Bapak dan Ibu pilih 0,5 sampai 0,9, 0,7, 0,6 saya coba. Ya akan kenyataan terbalik. Jadi contoh gini, rata-rata nilai rapot, dia tuh tinggi Bapak dan Ibu. Di satu sekolah ada temannya itu rata-rata rapotnya tuh
sedikit di bawah yang tinggi tadi. Perbedaannya sedikit. Nah, setelah dihitung dengan alternatif A, peluang yang mungkin muncul diterima itu yang jumlah rata-rata rapor yang di bawah Bapak dan Ibu. Jadi ini akan banyak bertanya. Kasarnya tuh seorang kepala sekolah akan bertanya dengan guru dan orang tua, kenapa katanya anak saya jumlah rapor tinggi tapi nggak masuk. Tapi yang lain, yang di bawahnya bisa masuk. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ngambil yang B, yang B itu hanya tinggal lihat aja rata-rata rapor jumlahnya berapa, rata-rata UN 3 tahun terakhir, jumlahkan, nah itu aja. Jadi itu mah penentunya udah jelas. Kalau nilai rata-rata rapor lebih besar dari temannya di satu sekolah, pasti sih itu peluangnya lebih besar. Tapi kalau yang alternatif A itu akan terbalik. Barangkali itu aja yang saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Husni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang sudah membahas mengenai juknis. Bapak dan Ibu, di jadwal kita sampai jam 15, kita waktu tinggal 25 menit lagi. Kita efektifkan saja waktu yang ada. Kita langsung masuk ke tanya jawab. Jadi Pak Nurul mau langsung dijawab atau ditampung dulu, bagaimana? Langsung saja. Supaya praktis tampungnya. Iya, baik. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Dari Ciwidey, Pak. Di chat. Ya, silakan dari Ciwidey, mangga. Ya, langsung saja Pak. Ya, langsung saja. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nurul yang saya hormati dan Pak Edi. Yang pertama, kalau melihat memang sistem yang sekarang memang ini berbeda Pak ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau melihat sistem atau cara tahun ini sama persis ketika memang SMA mendaftarkan siswanya ke perguruan tinggi melalui PDSS Pak. Ini kalau saya melihat ini hampir persis dengan PDSS dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, yang pertama Pak, melihat dari juknis tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Edi, sebelum ke jadwal pendaftaran ini ada istilahnya kewajiban pihak SMP Pak. Nah, dalam hal ini kan ada pembagian akun, kemudian di tanggal 21 pun itu ada penguploadan dokumen. Nah, yang saya tanyakan Pak, ini jangankan ke masyarakat atau ke siswa, memang SMP kan ini belum mengetahui secara keseluruhan Pak untuk jadwal ini. Nah, yang saya tanyakan Pak, apakah memang satuan pendidikan dalam hal ini SMA mempunyai kewajiban juga untuk sosialisasi SMP, atau itu sudah ada di ranah Dinas Pendidikan Provinsi ke masing-masing SMP? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya pernah membaca juga Pak di pedoman yang dikeluarkan dari Peraturan Gubernur nomor 31 itu tentang jalur zonasi Pak di pasal 13. Itu yang zonasi kan memakai KK. Kemudian atau surat keterangan domisili dari RT atau RW. Dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Nah, tetapi Pak di juknis itu tidak ada Pak. Nah, ini untuk meyakinkan saja dan menjawab keraguan saya, apakah memang kalau nanti ada pendaftar menggunakan surat keterangan itu memang diperbolehkan karena memang di panduan ada, walaupun di juknis tidak ada Pak. Nah, itu saja Pak yang dapat saya tanyakan, 2 saja. Yang 3 tadi sebetulnya sudah ada sama Pak Edi tentang di tata cara pendaftaran Pak, yang tadi kan melalui online disediakan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan. Nah, itu pun tadi sebetulnya saya mempertanyakan, tetapi Pak Edi sudah lebih dulu juga membahas tadi
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua. Untuk termin 1 paling saya siapkan 3 penanya dulu saja. Silakan yang kedua. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada. Oh, langsung saja Pak Nurul, mangga, tentang sosialisasi dan domisili jalur zonasi, mangga. Nah, Pak, ini udah muncul belum Pak di layar Pak? Belum. Ya, udah ya? Ya, udah muncul. Menjawab tadi pertanyaan Pak siapa tadi itu di pojok saya di Ciwidey Pak. Ciwidey, sama Ciwidey. Pak Cecep Pak. Pak Cecep. Yang pertama tentang apakah satuan pendidikan itu wajib sosialisasi. Ya, jadi saya mah teu wantun ngawajibkeun nya. Memang begitulah Pak. Posnya juknisnya bahwa kita itu bertugas juga mensosialisasikan kegiatan ini ke masyarakat, ke SMP. Ya. Sudah ada yang bergerak, beberapa sekolah sudah ada yang bergerak ya, mengundang tokoh masyarakat, RT, RW, itu Pak ya jawabannya. Jadi sekolah melakukan sosialisasi. Kemudian tentang zonasi betul nih, betul. Bapak jeli Pak. Jadi ketika uji publik itu dari Kabupaten Bandung Dayat yang hadir itu. Uji publik itu memang dipertanyakan tentang itu. Sementara di mana? Maksudnya di PowerPoint ya Pak ya, di sini Pak ya. Ada tentang bahwa surat keterangan domisili itu hanya untuk siswa bencana gitu Pak ya, betul ya Pak ya? Ya. Betul Pak. Menuju pelarian itu gitu di mana aya bencana-bencana. Ya, oke. Ya, nggak ketemu. Iya. Siapa? Kita ulang begini aja karena saya tidak ketemu di tayangan ini. Ini mah tayangan terbaru padahal tapi aya tayangan udah lama aya sekedapnya. Oke, aya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau di juknis tidak disebutkan suka untuk yang kemana, tapi kalau berpengalaman tahun kemarin Pak Ibu, saya tahun kemarin itu ditugaskan oleh provinsi ke 4 SMA yang disangkakan. Disangkakan apa? Terduga itu banyak tiba-tiba siswa itu itunya banyak yang keluarkan suket masyarakatnya. Tiba-tiba titiknya 0 dari sekolah. Nah, terus saya ke lapangan waktu Bapak Ibu. Jadi ternyata kesalahan itu ketika katanya ini kata panitia kita menerjemahkan angka itu pasal 13 ya Pak ya. Betul Pak Cep? Betul Pak, di pedoman pasal 13 poin 1. Di juknis Pak, juknis. Di juknis carinya Pak ya, juknis. Oh iya. Oke, Bapak. Iya, pedoman mah umum tuh. Nah, sekali lagi, jadi katanya sekolah salah menerjemahkan harusnya tidak boleh kalau dia masih punya kakak tidak punya suket. Ya, suket itu baru boleh kalau dia bisa menunjukkan surat kehilangan dari polisi. Tak itu Pak kedah. Ayeuna oge lah. Ya, saya juga menemukan seperti itu tiba-tiba mengaku saudara gitu ya, dikontrakan, bahkan ada pun tuh di suatu sekolah mah rumah guru dekat di payunan sekolah siswa aya 5 dirinya gitu. Jadi mari kita kompak atuh ya tahun ini suket hanya bisa digunakan kalau itu katanya untuk bencana buat kita mah suket itu kalau kakaknya hilang. Untuk menyatakan kakaknya hilang maka dia harus ada juga surat keterangan dari polisi. Dan domisili itu kan jelas tadi kakak tahunnya. Terus Pak Usni tadi ya? Iya, berdomisili itu kalau anak-anak genep bulan ayah didinya mau tiasa itu berarti berkahnya sama dari Inggrisnya cara bahwa 1 tahun berdomisilinya gitu ya. Oke. Jangan sampai terjadi di daftar mengaku 5 meter 10 meter seperti
3 bulan baru teh kasih seriangan teh kasihangan wae teh mana abdi mah tep bulan karek lagi. Nah, jangan sampai begitu Bapak Ibu. Begitu sementara Pak Cep ya. Terima kasih. Iya. Wah, makasih Pak Nur. Mau bertanya? Pak Edi, nambahan Pak Edi. Pak Edi, benar enggak? Nah, kami Pak Nurul, surat keterangan itu ada tambahan bencana apa aja. Ya kalau kehilangan kakak juga Pak, harus ada bukti dari kepolisian. Betul, kalau hilang kakak ya jelas yang namanya hilang apapun itu harus ada keterangan dari kepolisian. Nah itu harus masuk di pos Pak Husni ya, harus masuk di pos. Iya. Begitu teh. Siap. Oh ini Pak Nurul, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, saya saja. Kalau misalkan tadi tahap 1 tidak diterima, ya masih bisa ya daftar di tahap 2. Gitu. Ya betul. Ya, zonasi. Benar. Nah itu alasannya kenapa zonasi disimpan di akhir gitu. Oh iya. Kalau mau disonasi di awal, mamanya langsung kita asup atuh. Benar. Iya baik. Nah eta filosofina. Mohon. Mangga silakan Bapak Ibu. Terutama mengenai juknis itu yang agak jelimet tadi, lumayan belajarnya terutama dalam perhitungan ya Pak Nurul antara tipe A dengan B itu yang kalibrasi. Iya. Tapi dah Kabupaten Bandung bisa dijelaskan lagi Pak Nurul itu Pak Nurul bisa? Nah, itu mah bagian Pak itu atau Profesor Edi itu. Profesor Edi. Tampilkan Pak Nurul yang saya aja ya. Yang kalibrasi itu Pak Nurul lah. Jadi kalau heula Pak. Dia namanya tidak bisa. Oh. Nah, di terus keluar. Bismillah lah. Lamun buka puasa bismillah Pak, buka eta mah. Buka aja. Buka kunaon gitu saya setting. Oh, ya weh. Bentar lagi taat. Ya, siap. Lagi. Ya. Di fullkan lah Pak, di fullkan. Fullkan Pak layarna. Kurang gedekeun layarna. Full. Karena layar eta. Bapak dan Ibu, ini kalibrasi katanya. Tapi kalau Bapak dan Ibu asal main di Excel, gunakan rumusnya, mengerti rumusnya nggak salah, ngalir Bapak dan Ibu. Tapi yang paling pusing nanti kalau masalah ini menjelaskan ke orang tua yang tidak mengenal anaknya dekat nanti. Ini yang susah. Saya ambil satu contoh gini Bapak dan Ibu, ini terlalu besar enggak? Enggak, cukup ya. Oh, kurangan atau setengah dari. Turunkan. Jadi. Kurangi lagi Pak. Zoom out. Kurangi lagi. Zoom out. Arah komplit ketinggalina. Zoom out. Oh, mal komplit Pak Nurul, itu panjang dengan kadin. Itu kan skor suami diginikan. Komplit lah. Ketinggalan. Atas Pak. Skornya ketinggali Pak. Enak. Ya, udah ya. Ya, kayak pembanding. Seandainya gini katanya Bapak dan Ibu. Rapot ini di entry oleh operator UN. Kerjasama udah dihubungi oleh Dinas Provinsi Jawa Barat. Ya sama, kalau mereka bisa ya. Nah, rapot dari semester 1 jumlahnya 545, saya diisikan sembarang. Semester 2 segini, 3 segini, lumayan Bapak dan Ibu. Setelah dirata-ratakan tentulah 5 semester ini rata-ratanya 560, ini untuk 7 mata pelajaran kelompok A Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada tertera rata-rata mata pelajaran yang di UN-kan. Nah, yang di UN-kan. Mata pelajaran yang di UN-kan kalau saya tunjukkan di sini, bahasa Indonesia, matematik, IPA, dan bahasa Inggris. Mata pelajaran. Nah, ini karena bentuknya rata-rata, ini juga pasti dirata-ratakan, maka didapat 319,8. Nah, diikuti ini sampai sini? Ya, Ini 319,8 tuh
rata-rata mata pelajaran yang di-UN-kan, yaitu rata-rata bahasa Indonesia, matematik, IPA, dan bahasa Inggris selama 5 semester Bapak dan Ibu. Dapat satu nilai ini. Nah, berarti rata-rata segini, yang 4 mata pelajaran segini, ini 3 mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. Mata pelajaran apa yang tidak di-UN-kan? Pendidikan agama, PPKN, dan IPS Bapak dan Ibu. Nah ini jumlahnya. Nah Bapak dan Ibu kalau melihat yang 58,3, ini rata-rata UN satu sekolah selama 3 tahun Bapak dan Ibu. Kita cantumkan 58,3 karena memang Kabupaten Bandung kalau dirata-ratakan nggak ada yang 7 Bapak dan Ibu. UN tuh nggak ada yang 7. 6, 65 lah ada mungkin 65. Nah, setelah Bapak dan Ibu rata-rata UN 3 tahun ini dapat, kemudian nilai 4 mata pelajaran yang di-UN-kan dapat, rumusnya hanya bicara gini katanya, P dikalikan ke sini Pak, ditambah 4 kali dikalikan ke sini, ditambah nilai 3 mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. Nah, dapat sebelah sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya tunjukkan si rumus ini, saya harus paham Bapak dan Ibu. Sama dengan saya ambil P-nya 0,7 sesuai contoh yang ada di dinas provinsi. Nanti Bapak dan Ibu boleh bukan 0,7. Bapak dan Ibu mau ngambil 0,6, 0,5 silahkan. P-nya hanya kisarannya mulai 0,5 sampai 0,9. Jadi 0,7 itu rumusnya Bapak dan Ibu. Dikali katanya, kali itu bintang, kali yang mana? Nah yang ini yang 4 mata pelajaran di-UN. Ditambah rumusnya 4 kali Ki. Ki itu pasti 1 dikurang 0,7 rumusnya gitu Bapak dan Ibu. 4 Ki. Nah, Ki-nya pasti 0,3 kan Bapak dan Ibu. Berarti 4 kali 0,3 pastilah 1,2. Dikali katanya. Kali tanda bintang kali kalau di Excel Bapak dan Ibu. Kali yang mana? Rata-rata UN Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu. Saya nulis takut salah ini Bapak dan Ibu. Nah, kayaknya ngetiknya salah. Saya ulang lagi Bapak dan Ibu. Nah, kita cek lagi. Saya takut memang salah. Oh, di sini Bapak dan Ibu yang tipe A, saya langsung satu. Si ini ada satu rumus, ini mah 58,3 tetap. Ini rumusnya berbeda Bapak dan Ibu. Nah gini, saya ngambil 0,7 dikali bintangnya itu yang ini yang 4 mata pelajaran di UNK ditambah. Nah, Q-nya 0,3 kalau ngambil 0,7 Q-nya 0,7. Kalau ngambil 0,6 Q-nya 0,4. Jadi rumusannya memang ditambah 1,2. Nah, 1,2 ini hasil perkalian 4 kali 0,3 dikali. Nah, yang mana rata-rata UN ini Bapak dan Ibu? Kemudian ditambah mana? Yang ini nih nilainya 240,6. Nah, dapatnya lah yang ini yang 534,4. Dulu bisa dipahami Bapak dan Ibu? Pak Husni, punten Pak Edi punten. Pak Husni aya nu naros kita di kolom chat pada ku Bapak di auskan Pak Husni. Oh iya betul. Ya. Pada dipotong aja. Pak Edi selesaikan dulu. Oh ya, mangga. Selesaikan dulu Pak Edi Bu nanti. Ini dapat ini 534,4. Nah, saya ambil lagi nilai itu dimasukkan Bapak dan Ibu. Ternyata saya dapat anggaplah gini rata-rata. Rapotnya 55,9,6. Menurut Bapak dan Ibu jumlah rapot ini dan yang atas mana yang besar Bapak? Yang atas kan? Jumlah rapotnya. Iya. Nah, kemudian dia mempunyai nilai yang 4 di UN kan itu hanya 316 Bapak dan Ibu. Sementara ini 319. Katanya kalau kasih akademik mau dilihat, pasti Bapak dan Ibu
cenderung ini yang harus dipilih Bapak dan Ibu. Kenapa? Dia nilai matematik, nilai IPA, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia dibanding anak rata-ratanya lebih besar yang ini Bapak. Nah, tetapi setelah dihitung dengan rumus yang tadi Bapak dan Ibu, ini dapatnya 534,4, ini mah 534,5. Menurut Bapak dan Ibu nanti deh kalau milih yang alternatif A, yang kalibrasi A, pasti yang diterima yang bawah loh Bapak dan Ibu. Iya. Nah ini nanti akan sulit menjelaskan ke orang tua yang tidak bisa menerima. Di pemikiran orang tua dan guru-guru berkata, bila jumlah nilai rapotnya ini sama aja Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu mengatakan pasti yang dipilih yang atas Bapak dan Ibu. Kenapa? Nilai akademis, mata pelajaran matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dia lebih besar dari yang bawah. Pasti ngambil dari yang atas. Itu saran biasa. Tetapi dia peluangnya tidak akan diterima dibanding dengan peluang yang bawah. Nah, di rumus mah nggak ada yang salah, tinggal masukkan saja di Bapak dan Ibu. Hanya biarkan orang tua atau anak didik, kenapa saya nggak keterima, tapi yang di bawah saya keterima. Nah itu yang susah menjelaskan. Itu yang pertama Pak. Nah yang alternatifnya sederhana, hanya tahu jumlah ini Bapak dan Ibu dengan rata-rata UN, tinggal tambahkan baru. Yang ini juga sama, jumlah ini dan jumlah ini tambahkan mana yang besar itu peluang lebih besar. Nah, kenapa saya sendiri menyarankan tong dipilih mah liur teh kontradiksi dan pemikiran di lapangan, sehingga kalau ada satu kasus orang akan lebih sulit lagi menjelaskan. Dan rumus ini hanya cuma rumus prestasi akademik, tapi menurut pandangan Bapak dan Ibu akademiknya lebih bagus ke katarima arinu dihandapna katarima. Barangkali itu Pak Husni. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Nanti mudah-mudahan silakan baik. coba oleh Pak Husni ambil NP-nya 0,6, satu. Ya, nanti itu harus disimulasi, Pak. Nah, Disimulasikan itu. Iya, maaf. Baik, Ya. ini ada pertanyaan. Baik, Pak. Ini ada chat yang bertanya dari Ibu Neneng. Ya. Yang pertama mengenai prestasi non-akademik, Pak. Apakah sekolah harus membatasi jenis prestasi yang akan diterima? Kemudian berikutnya batasan jumlah siswa. Apakah ada batasan jumlah siswa yang akan diterima dan jumlah prestasi non-pendidikannya? Masih dari Ibu Neneng, apakah dalam sistem PPDB rumus yang barusan dibahas oleh Pak Edi itu sudah ada atau belum? Sudah masuk atau belum dalam sistem? Sudah ada. Ya, langsung jawab atas sih. Langsung. Siap. Kontan dijawab. Ya, Pak, saya izin yang itu tadi, Bu Neneng ya. Ya, non akademik. Ya, jadi Bapak Ibu justru lah itu kan disebutnya maksimal tadi. Ya. Berapa persen itu tadi akademik? 5%. Ya? 10. Maksimal. Maksimalnya berapa persen? Berapa persen? Tadi disebut. Ya kan berarti kita harus membagi maksimal 20%, maksimal 25%. Itu ya kan harus kita yang ngatur. Kita butuhnya yang mana? Akademis atau non akademis, gitu kan ya? Itu teh mesti ditetapkan dulu atau di mana? Di pos kita, gitu ya. Berarti kan ada butuh. Saya mah sekolah teh pengen aya tuh rada aya kojo, aya mau buat lomba berprestasi di mina OSSN. Berarti kan eta bakal nyari oge butuh siswa no misalnya berprestasi kalau yang kejuaraan dia bekas juara 1 OSN di tingkat SMP misal. Jadi bisa dibatasi, dan maksimal eta mah angkana. Ya, bisa kurang artinya kurang dari itu juga boleh dari yang sudah ada di pos dan bisa dilimpahkan ke tempat yang lain. Jadi pun yang mah nggak diatur di sekolah, di posnya masing-masing. Ya, kalau misalnya olahraga lah nanti SMA Margahayu mah butuhna nu jarago karate, jago nanti panah gitu misalnya, jago berkuda, enggak. Misalnya kembalikan kepada sekolah masing-masing. Tadi jadi non Pak tadi teh. Batasan jumlah siswa yang diterimanya Pak. Jumlah prestasi non pendidikannya.
dengan akademiknya gitu. Ya tadi udah ditentukan di itu kan, maksimalnya udah jelas. Kalau pesertanya didik sekolah memberikan apa kuota, misalnya 432 misalnya 360 ya. Namun 20% teh sabaraha? 20% sabaraha? 72 kan? 72 apa ya? Halo? Ya. 72 kan? Nah, dari 72 teh kan kada disebar meureun buat yang prestasi 25% berapa? Pak Nurul, 25% seperempat. Berapa? 25% akademis tuh. Semua berarti kan 5%. mau seperempatnya sabaraha? 90. Nah, eta 90 teh kudu dipecah. Akademis dan non akademis kan itu Pak ya. Gitu. Eta mah sakola nu nentukeun anak Bu. Bener ya? Mangga. Kita langsung sekolah eta mah. Begitu Pak jawaban anak. Baik, Nah, ini Bu Neneng bagaimana? Sudah puas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Dibuka tuh itu nah. Bisa itunya, Bu Neneng? Oh, Ya di unmute. di unmute, Bu Neneng. Jangan di mute. Parantos Pak Nurul atur nuhun. Oh, mohon alhamdulillah. Aya di Pak Nurul ya, anu chat. Kakaknya. Oh, iya dari Ahmad Arifudin dari Dayakolot. Kalau yang untuk kakak yang mengalami perubahan data sehingga tanggal terbit kakak menjadi kurang dari 1 tahun, apakah harus disertakan surat domisili? Oke. Baik, sebelumnya saya jawab dulu yang dari SMA 1 Majalaya nih. Pak Atar mana Pak Atar? Tolong di on dulu Pak Atar. Asep Tarbik tolong di unmute Bu. Halo. Itu kesian itu dia live karena suara katanya nggak kedengeran. Iya, jadi aduh sadosa tak paus ini gitu. Pak Nurul, halo. Ya. Bu. Di Majalaya itu Pak Alan dan panitia serta Pak Hermana juga bersama-sama gitu Vikonnya ya. Nonton, jadi mereka nonton. Itu ya mereka pakai layar besar. Miskin bar. Ya rindu nonton movie mungkin ya the movie. Jadi gini, jadi katanya teh karena tidak terdengar ya. Jadi karena tidak terdengar jadi mereka live-nya bareng. Sama Jalaya itu. Jadi tapi gini karena mereka sudah live ya. Jadi gini tapi kita ini sudah siapkan rekaman ya. Ini saya juga membuat rekaman, di Bu Hani juga membuat rekaman, mudah-mudahan saja videonya bisa bagus untuk ditayangkan karena mungkin ada hal-hal tertentu yang sekarang mengerti nanti lupa gitu ya. Insya Allah ini akan di-sharekan. Gitu aja. Jadi kalau Majalaya sekarang memang semua sudah bubar di sini. Enggak dilanjut. Enggak. Eta Pak Ahmad Pak di unmute lah Pak Ahmad mah di unmute. Pak Ahmad di unmute Pak Ahmad Arifudin. Halo. Ya. Enggak. Pantas. Dia mah kudu di-mute dia mah. Ngeresak tos di unmute. Di-mute. Ya, Parantos di mute. Ya, 5 juta tahun cahaya jaraknya itu sih kan. Relay-nya Pak. Ini jarak bintang gitu. Baik, jadi nah ini ada kasus menarik ini. Saya baru dengar nih, ada kakak berubah datanya sehingga tanggal terbitnya menjadi kurang dari 1 tahun. Ya, ini maknanya maksudnya apa nih? Saya sulit ini memahaminya. Ada kakak berubah tanggal terbitnya menjadi kurang 1 tahun. Kalau sini bisa bantu, maksudnya gimana? Mungkin ini ada perubahan anggota keluarga mungkin Pak itu teh. Oh iya. Ya. Bisa saja ada perubahan anggota diterbitkan yang baru gitu. Oh iya, perlu saya tambahkan itu ya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Nurul, itu nanti cuman saya lupa cara membacanya ya. Kepala desa pernah mengajari saya gitu. Desa Sukapura mengajari saya cara membaca itu tahun terbit. Sekalipun dibarukan, itu ada yang lamanya tetap ada. Itu tertera di kakak. Gitu. Nah, iya. Bu ngalih Bu ya jadi kadis Distrik Capil punya. Oh. Man caket desa. Tanda ya gaduh desa. Siap.
Enggak. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Ada berikutnya, Gimana, Pak. Dari Pak Aceng Aceng ya? Solihin ini. Iya, Aceng itu ada gimana? anak yang bapaknya kena COVID-19 sampai meninggal. Sekarang dibawa ke Jawa Barat. Apakah anak tersebut ada prioritas masuk sekolah? Ini Pak Aceng itu di mana heula? Dari mana? Itu Pak Aceng. Pak Aceng biasa di Ya. harusnya langsung Pak Aceng. Ya makanya Pak Aceng. Halo Pak Aceng. Ya, unmute Pak Aceng. Widya. Ya, mangga. Mun Pak Aceng karunya. Mangga, Ceng, mangga. Halo, Aceng Solihin dari Semandai. Halo. Terus kenduk itu mah kabu Reni we atuh. Aduh, yuk. Terus. Enggak terus, Pak. Kumaha, Pak? Sok kasusna, Pak, didongengkeun, Pak. Dilajengkeun Pak Ceng, bade naroskeun naon langsung. Ya, sok. Oh, begini itu ya. Itu anu ku abdi di ieu Pak, anu di Semua. chatting. Mangga dicarioskeun, Iya Pak. Pak, anu naroskeun ya Pak. Abdi cenah tugas di daerah Bali ya misalnya Sebagai sebagai aparat Pak. oh, aparat. Udah, terus Saya suarana Pak Ceng. Teh suara Pak Aceng. Dibawa ke Bandung ya Pak. Ya. Mau dipelihara karena orang tuanya meninggal kena dampak COVID-19. Nah, ya. apakah ada prioritas anak tersebut kalau masuk sekolah? Gitu Pak. Dari Provinsi Bali ya, Pak ya? Nah, Iya, di Bali. Oke, siap, Pak. Itu mah udah hal yang luar biasa kondisi. Yang pertama, berarti anak tadi menghadapi dulu mesti menyelesaikan urusannya antara provinsi. Betul nggak? Anak kan mutasi, Pak. Dari Provinsi Bali ke Provinsi Jawa Barat. Berarti kalau disetujui harus ada dulu akun dia, akun siswa itu yang dari Bali bisa dipakai di Jawa Barat. Yang berikutnya karena dia kan jelas anak aparat, saya kira bakal dapat ada itu Pak lah prioritas ya Tama. Oh maaf Pak, bukan anak aparat, anak sipil tapi dibawa ke Jelas, Jawa Pak Barat Ceng. oleh aparat. Anak sipil Pak, anak Oke, sipil. oke, udah. Anak sipil. Udah. Ayo tadi kan aparat, ayo sipil Ah, ya. dibawa sama aparat maksudnya ke Jawa iya. Barat. Semua apalagi dibawa sama aparat, aman atau Pak? Aman kan ya Pak? Terus Pak dibantu Iya. Pak kalau menurut saya. Tapi kan anak itu dari Bali harus selesai dulu Pak proses administrasinya Pak ya. Oke. Jadi ada persyaratan khusus anak dari luar Provinsi Jawa Barat kecuali daerah perbatasan Pak ya. Oke. Ada di Juknis juga Pak. Ya tah eta. Sip. Nuhun Pak. Apalagi Nun. Nun Pak. sami-sami. Ya baik. Pak Tono, Pak. Pak Tono di sini bisa ini penjelasan satu Pak Tono ini. Ini keterangan akibat terdampak bencana alam, bencana sosial, jadi bisa kita bantu langsung. Oke. Ya, Betul. Ya. Benar, Gimana keren. Bapak dan Ibu? Masih ada yang ditanyakan? Sebetulnya ini sudah melewati batas waktu. Udah lewat. Sudah sampai jam 15, ini sudah 15:05. Lagi Iya, sip. asar. Ya. Bagaimana kita selesai saja sampai di sini? Karena memang ini kalau ada yang belum jelas bisa diputar ulang, nanti rekamannya akan di-share oleh kepala sekolah. Ini. Bagaimana? Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Saya tunggu 2 menit. Cukup. Mau laku, Cukup. Pak. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira fintech ini sudah minimal ada kejelasan, ya. Walaupun memang belum jelas pisan, jelas sekali. Ya, walaupun ada mungkin yang belum jelas, terutama untuk masalah juknis, kan itu harus dibaca dulu. Minimal lah kita ada kesamaan persepsi mengenai mulai dari persiapan PPDB, mulai dari pos tadi, mulai dari pos PPDB, kemudian alur persiapan, terus kemudian cara bagaimana sosialisasi, dan yang paling rumit tadi mengenai perhitungan kalibrasi untuk nilai rapot. Mudah-mudahan dengan BIMTEK ini kita dapat melaksanakan kegiatan PPDB dengan lancar. Akan dimulai nanti tanggal 8 Juni ya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Randas Nurul Huda MED dan Bapak Haji Edi, Dr. Haji Edi Kusnaidi yang telah memaparkan mengenai pelaksanaan PPDB tahun 2020, juga kepada Ibu Reni Damayanti yang sudah memberikan fasilitas pada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Statistik Wilayah 8 untuk melaksanakan intake melalui Vicon. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Widya selaku host. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak-Bapak pengawas, Bapak narasumber dengan Pak Husni. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita telah melewati acara Bintek online PPDB tingkat sekolah ini. Kami besar harapan kami bahwa setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Kalau tadinya mungkin blank, mungkin sekarang sudah ada agak remang-remang gitu ya. Mungkin nanti bisa diperjelas dengan membaca lebih lanjut di panduan atau juknisnya. Terima kasih kepada tamu undangan dari kepada rekan-rekan dan para tamu undangan yang telah hadir di Vicon ini. Untuk kemudian kepada Ibu Reni mungkin akan menambahkan, Ibu. Halo. Ya, mangga. Sekedik wae. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Pak Nurul dan Pak Edi, juga rekan-rekan semua yang sudah hadir pada Vicon ini. Dan mungkin kalaupun ada yang boleh saya usulkan ya, seandainya kegiatan kolegial ini dipandang positif, tidak ada salahnya dalam proses penyusunan POS, itu sebenarnya proses penyusunan program kerja juga ya. Tidak ada salahnya mungkin kita juga bisa share, apalagi jika di situ ada kendala, maka kita bisa share lah, supaya persoalan-persoalan yang kita hadapi itu ya tidak diselesaikan oleh sendiri saja. Siapa tahu setiap sekolah menghadapi hal yang sama, maka setidak-tidaknya bisa diselesaikan lebih cepat kalau bersama-sama. Itu saja Bu Widya, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin sinyal juga menjadi salah satu kendala. Tapi itu tidak bisa dipersalahkan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Reni. Ibu dan Bapak, saya lihat di spreadsheet baru yang mengisi itu 37 orang. Barangkali sebelum Ibu Bapak leave gitu dipastikan dulu sudah mengisi daftar hadirnya atau belum gitu. Terima kasih. Sudah saja Bu ya. Isi ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih pada Ibu Bapak semuanya. Saya tutup link ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.